Halo, selamat siang. Jumpa lagi bareng saya Abdul Haris. Kita lanjutkan materi kita di pemrograman berbasis mobile. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai application state ya. Kalau beberapa video yang sebelumnya atau beberapa materi yang lalu kita membangun atau mencoba untuk widget-widgetnya Flutter, kita selalu menggunakan STL atau stateless widget ya. Tapi sebenarnya selain STL ini ada yang dinamakan dengan stateful widget. Jadi apa sih bedanya antara stateless dengan stateful? Jadi kalau stateless itu widget yang kita gunakan itu kita perlakukan secara statis. Artinya tidak ada perubahan nilai di dalamnya, tidak ada eh, perubahan value atau perubahan apapun, tidak ada perhitungan, tidak ada logika dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membutuhkan suatu perhitungan aritmatika, intinya yang bisa merubah value atau nilai, dan nilai tersebut bisa merubah tampilan atau merubah ukuran dan lain sebagainya, kita gunakan stateful widget ya. Oke, seperti apa sih stateful widget itu? Kita hapus dulu untuk yang stateless. Kalau kita ingin menggunakan stateful widget, kita ketikkan stf ya, sehingga muncul pilihan stateful widget, kita tekan enter. Ada 5 titik kursor ya. Kita isikan nama kelas kita, misalnya myapp. Kita masih menggunakan myapp. Kalau ingin menggunakan yang lain silakan ya. Untuk stateful widget ini disediakan dua buah kelas. Kelas pertama itu adalah kelas stateful widget dengan nama myapp. Kelas yang kedua adalah state ya, dengan nama myappState. Tetapi nanti kita sering bekerja itu di bagian myappState-nya atau di kelas state-nya ya di sini. Oke, untuk penggunaan stateful widget ini, pembelajaran awal kita, saya berikan sebuah studi kasus yang paling mudah, yang mungkin banyak referensi yang juga menggunakan studi kasus ini ya. Returnnya kita ganti dulu, material app seperti biasa. Home-nya kita beri scaffold. Kita tambahkan app bar dalamnya. Kemudian untuk body, saya buat sebuah kolom dulu, karena nanti ada dua buah widget di pembelajaran kali ini, yaitu widget button ya, kita gunakan elevate button, dan satunya yaitu widget text ya. Jadi kalau ada dua widget, nanti saya tata atas dan bawah, berarti saya gunakan widget kolom ya, widget kolom seperti ini. Children, yang pertama kita isi dengan elevate button. Yang kedua kita isi dengan atau kita beri dengan teks ya, widget teks. Oke, seperti ini. Kita simpan dulu. Coba kita jalankan ya. Oh, bentar. On proses. Oke, kita hapus dulu karena belum ada sesuatu yang dikerjakan. Ini juga kita hapus. Mungkin kita isi dengan teksnya tambah angka. Error lagi dengan parameter. Kita isi 0 ya. Oke, biar tombolnya nggak mati,
kita isi dengan perintah kosong seperti ini. Nah, gini ya. Cuman posisinya biar nggak di pojok kiri atas ya. Kita pindah ke tengah, mungkin bisa taruh di sini aja supaya lebih enak dalam mempelajarinya atau menggunakannya. Kita bikin dia center. Oke, kemudian main aksisnya kita ubah juga untuk kolom ini. Main aksis alignment, main aksisnya kita ganti atau kita set menjadi center. Oke, silahkan dicoba. Nah, kira-kira gini ya, dia sudah pindah ke tengah. Untuk angkanya nilai awalnya dia 0, biarkan seperti ini. Kemudian ceritanya pada waktu saya klik tambah angka, tujuannya adalah untuk menambahkan angka yang ada di bawah ini ditambah 1. Kalau saya tambah angka, dia berubah menjadi 1, tambah angka lagi dia berubah menjadi 2, 3, dan seterusnya. Nah, inilah salah satu fungsi dari penggunaan stateful widget. Tapi harusnya di sini untuk perubahan tambah angka ini harus tampil ya. Caranya gimana? Angka kita deklarasikan dulu dan kita gunakan atau kita buat fungsi untuk menambah angkanya. Bisa Anda buat di atas atau di bawah, silakan, asalkan masih di dalam kelasnya ya. Kita berikan dia field atau variabel. In angka kita beri nilai awal 0. Kemudian kita buat metodenya untuk menambah angka, void tambah angka. Dimana untuk penambahan angka ini rumus awalnya adalah seperti ini. Angka sama dengan angka plus 1. Nah, hanya sesimpel ini saja untuk menambahkan angka itu ditambah 1. Artinya angka yang ada sekarang ditambahkan 1 dan kembali disimpan di variabel angka. Sebenarnya selesai. Kalau kita simpan, harusnya di sini kan sudah jalan atau sudah tampil penambahan angkanya. Nah, tetapi ini masih belum jalan karena yang pertama, di bagian onPress ini belum kita tentukan atau belum kita panggil metode untuk menambahkan angkanya. Oke, onPress kita isi dengan nama metodenya yaitu tambah angka. Kemudian di bagian metodenya ini supaya penambahan angka itu bisa ditampilkan di layar, artinya layar ini akan dirender ulang, maka kita berikan perintah yang namanya set state ya, set state. Jadi untuk algoritma atau rumus angka plus 1 ini kita pindahkan ke dalam set state-nya. Jadi setiap kali ada penambahan angka ditambah 1, maka state-nya akan di render ulang atau tampilan ini akan di render ulang. Oke, silakan disimpan. Sekarang coba kita tambah angka. Oh, belum ya? Di bagian teks. Nah, ini dia. Bukan lagi 0, tetapi teksnya ini kita isi dengan angka. Nah, jangan lupa untuk mengkonversinya menjadi toString karena ini tampilan ya. Untuk angka atau teks itu dia mintanya adalah string ya. Dia mintanya tipe data string. Jadi kita ubah menjadi toString. Kita simpan dulu. Nah, hasilnya langsung 2 ya, karena kita sebelumnya tadi ngeklik 2 kali. Kalau kita klik lagi 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi kalau set state ini kita hapus, sebenarnya dia tetap jalan. Ctrl S. Dia tetap jalan, hanya saja tidak ditampilkan hasil dari
penjumlahan ini. Nah, kalau ditampilkan berarti set state-nya harus kita pakai. Ya, langsung 13 karena tadi ada beberapa klik yang sudah kita lakukan. Oke, jelas ya. Untuk stateful widget ini salah satu penerapannya yaitu pada saat terjadi perubahan nilai atau perubahan value, contohnya di bagian angka ini, variabel angka, maka tampilan yang ada di layar pun akan berubah. Nah, perubahannya hanya sebatas di widget teksnya saja ya. Kalau memang Anda ingin perubahan yang lain silakan. Contoh, ternyata teks ini kita ubah ukurannya menjadi besar ya, atau mengikuti dari angka yang ditampilkan. Kita gunakan properti style, text style, kemudian font size-nya kita atur ya. Font size mungkin nilai awalnya 12 akan ditambahkan dengan angka. Angka tetapi tidak bisa hanya seperti ini. Dia di garis warna merah, artinya error ya. Karena untuk font size itu tipe datanya double. Berarti harus dikonversi ke to double. Oke, kita simpan dulu. Nah, ukuran fontnya menjadi 13. Kalau kita tambah angka, dia akan menjadi besar ya, semakin besar seperti ini. Perubahan ukuran huruf juga langsung ditampilkan di layar. Ini bisa juga untuk stateful widget ini diterapkan di widget yang lain selain widget teks misalnya. Oke, kita coba untuk widget teksnya ini kita gunakan kontainer ya. Kita masukkan ke dalam kontainer, kita atur width-nya berapa, kita atur juga height-nya berapa, atau tingginya berapa gitu ya. Untuk width-nya mungkin kita berikan nilai awal 50, height-nya juga 50. Tapi nanti pada waktu tombol tambah angka ini diklik, maka ukuran kontainer juga akan mengikuti penjumlahan dari angka yang ada di sini. Kita jumlahkan dengan angka to double ya. Ini juga sama, copy aja di bawahnya angka to double. Kita simpan. Gak kelihatan ya, kita berikan warna aja dulu. Colors kuning misalnya, yellow. Kemudian untuk supaya rapi ya, alignment kita atur di tengah. Oke, kita simpan. Nah, tampilannya gini. Kalau kita klik tambah angka, ya dia mengikuti ya. Jadi selain angkanya bertambah, nilainya bertambah, ukuran hurufnya bertambah, juga ukuran dari kontainer akan bertambah besar mengikuti ukuran dari angka ini ya. Oke, jadi sudah jelas ya. Kesimpulannya gimana? Untuk stateful widget itu, jadi widget ini dinamis atau dapat berubah, dan perubahan ini bisa mengupdate tampilan, merubah warna, menambah jumlah baris, atau bahkan menambah lebar, menambah ketinggian dan lain sebagainya. Ukuran pun juga ikut berubah. Jelas ya untuk penjelasan mengenai perbedaan antara stateless dan stateful widget. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.